Om Swastiastu, saya Kade Ega Rinaldo dari kelas 1C NPM 127. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Agung Apsari Ardiningrum, NPM 128. Perkenalkan, nama saya Putu Manggita Kirana Prastuti, NPM 129. Perkenalkan, nama saya Niputu Putri Cahaya Anggreni, NIM 130. Perkenalkan, nama saya Niputu Yola Cahyani, nomor ekor NPM 131. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alkalimetri dan asidimetri atau yang dikenal dengan titrasi sebagai asam basa. Adalah teknik analisis kimia berupa titrasi yang menyangkut asam dan basa atau sering disebut titrasi asam basa. Reaksi dijalankan dengan titrasi, yaitu suatu larutan ditambahkan dari biuret sedikit demi sedikit sampai jumlah zat-zat yang direaksikan tepat menjadi ekuivalen atau telah tepat banyaknya untuk menghabiskan zat yang direaksikan suatu sama lain. Larutan yang ditambahkan dari biuret disebut titran, sedangkan larutan yang ditambahkan titran disebut titrat. Dalam hal ini, titran dan titrat berupa asam dan basa atau sebaliknya. Pada saat ekuivalen, penambahan titrat harus dihentikan. Saat ini dinamakan titik akhir titrasi. Untuk mengatasi keadaan ekuivalen dalam proses alkalimetri atau alkalimetri asidimetri, diperlukan suatu zat yang dinamakan indikator asam basa. Indikator asam basa adalah zat yang dapat berupa warna apabila pH di lingkungannya berubah. Asidi atau alkalimetri menyangkut reaksi antara asam kuat basa kuat, asam kuat basa lemah, asam lemah basa kuat, asam kuat garam dari asam lemah, dan basa kuat dari basa lemah. Alkalimetri dan asidimetri adalah jenis analisis volumetrik yang menjadi reaksi fundamental dalam suatu reaksi netralisasi. Alkalimetri merupakan analisis khusus menggunakan titrasi asam basa untuk menentukan konsentrasi basa atau alkalin. Asidimetri adalah konsep serupa yang merupakan analisis khusus menggunakan titrasi asam dan basa, tetapi untuk zat asam. Selanjutnya yaitu standar baku primer dan sekunder analisis alkalimetri. Alkalimetri adalah metode analisa volumetri berdasarkan prinsip reaksi asam basa yang mana larutan alkali atau basa sebagai standar atau larutan standar sekunder dalam penetapan kadar zat dalam suatu sampel yang bersifat asam. Larutan standar primer yaitu contohnya asam oksalat dihidrat atau H2C2O4 dikali H2O sebagai titrat atau elemer. Larutan standar sekunder contohnya yaitu natrium hidroksida atau NaOH sebagai titran atau buret. Prinsip reaksi. Reaksi yang terjadi pada saat standarisasi adalah antara larutan standar primer atau H2C2O4 dengan larutan standar sekunder atau NaOH sebagai berikut, yaitu H2C2O4 plus 2NaOH Na2C2O4 plus 2H2O. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Larutan baku. Larutan baku adalah larutan suatu zat pelarut yang telah diketahui konsentrasinya. Terdapat dua macam larutan baku, yaitu yang pertama, larutan baku primer. Larutan baku primer adalah suatu larutan yang telah diketahui secara tepat konsentrasinya melalui metode gravimetri. Nilai konsentrasi dihitung melalui perumusan sederhana setelah dilakukan penimbangan teliti zat bereaksi tersebut dan dilarutkan dalam volume tertentu. Contoh, NaCl, asam oksalat, dan asam benzoat. Larutan standar primer adalah larutan standar yang konsentrasinya diperoleh dengan cara menimbang. Syarat-syarat larutan baku primer yang pertama, mudah diperoleh, dimurnikan, dikeringkan jika mungkin pada suhu 110-120 derajat Celcius, dan simpan dalam keadaan murni.
Yang kedua, tidak bersifat higroskopis dan tidak berubah dalam penimbangan di udara. Yang ketiga, zat tersebut dapat diuji kadar pengotornya dengan uji kualitatif dan kepekaan tertentu. Yang keempat, sedapat mungkin mempunyai massa relatif dan massa ekivalen yang besar, sehingga kesalahan karena penimbangan dapat diabaikan. Yang kelima, zat tersebut harus mudah larut dalam pelarut yang dipilih. Yang keenam, reaksi yang berlangsung dengan pereaksi tersebut harus bersifat stoikiometrik dan langsung. Kesalahan titrasi harus dapat diabaikan atau dapat ditentukan secara tepat dan mudah. Yang kedua, larutan baku sekunder adalah suatu larutan di mana konsentrasinya ditentukan dengan jalan pembakuan menggunakan larutan baku primer, biasanya melalui metode titimetri. Contoh, NaOH. Larutan standar sekunder adalah larutan yang konsentrasinya diperoleh dengan cara mentitrasi dengan larutan standar primer. Syarat-syarat larutan baku sekunder adalah yang pertama, derajat kemurnian lebih rendah daripada larutan baku primer. Yang kedua, mempunyai BE yang tinggi untuk memperkecil kesalahan penimbangan. Yang ketiga, larutannya relatif stabil dalam penyimpanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara analisis dan perhitungan standarisasi NaOH, penetapan kadar asam cuka perdagangan, serta penetapan kadar natrium bikarbonat. Yang pertama, perhitungan standarisasi NaOH dengan menggunakan stoikiometri. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, timbang 200 mg asam oksalat atau H2C2O4, masukkan ke dalam labu takar 100 ml, tambahkan aquades ke dalam labu sampai setengah volume labu, kocok labu sampai semua asam oksalat larut, kemudian ditambahkan aquades sampai tanda batas, lalu dihomogenkan. Kemudian pindahkan larutan ke dalam labu Erlenmeyer, tambahkan 2 tetes indikator PP. Yang ke-8, titrasi dengan menggunakan larutan NaOH sampai warna larutan menjadi warna merah muda. Kemudian catat volume NaOH yang digunakan, kemudian hitung konsentrasinya. Cara perhitungannya dapat dilihat reaksi H2C2O4 ditambah 2 NaOH menghasilkan Na2C2O4 ditambah 2H2O. Diketahui Mr H2C2O4 sama dengan 90. 1 mili NaOH 0,1 N sama dengan 4,5 mg H2C2O4. Perhitungannya dengan menggunakan stoikiometri, molaritas H2C2O4 sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume. Tinggal dimasukkan 0,2 per 90 dikali 1000 per 100, hasilnya 0,022 molar. Normalitas H2C2O4 sama dengan molaritas dikali ekivalen. 0,022 dikali 2 hasilnya 0,044 N. Misal volume NaOH yang digunakan untuk titrasi yaitu 48,8 mili pada titik ekivalen. Normalitas H2C2O4 dikali volume H2C2O4 sama dengan normalitas NaOH dikali volume NaOH. Didapatkan hasil, jadi normalitas NaOH sama dengan 0,09 N. Yang kedua, penetapan kadar asam cuka perdagangan. Misalkan volume asam cuka yang digunakan yaitu 10 mili. Air sebagai pelarut sebanyak 100 mili, maka persentase asam cuka sama dengan 10 mili per 100 mili dikali 100% sama dengan 10%. Yang ketiga, penetapan kadar natrium bikarbonat. Adapun langkah-langkahnya, timbang dengan seksama kurang lebih 3 gram natrium bikarbonat, kemudian masukkan ke dalam labu Erlenmeyer, tambahkan dengan 100 ml aquades, kemudian tambahkan dengan 2-3 tetes
indikator metil merah. Yang kelima, titrasi dengan menggunakan HCl1N. Kemudian lakukan titrasi sebanyak 2 kali. Catat volume HCl yang diperlukan, kemudian hitung kadar natrium bikarbonat. Penetapan kadar natrium bikarbonat itu terjadi reaksi NaHCO3 ditambah HCl menghasilkan NaCl ditambah H2O ditambah CO2. Diketahui Mr NaHCO3 sama dengan 84,01. 1 mili HCl1N sama dengan 84,01 mg NaHCO3. Misal volume HCl yang digunakan adalah 35 mili. Normalitas HCl hasil pembakuan sama dengan 0,9 N. Maka dalam perhitungannya dengan metode stoikiometri pada titik ekivalen, normalitas natrium bikarbonat dikali volume natrium bikarbonat sama dengan normalitas HCl dikali volume HCl. Normalitas natrium bikarbonat dikali 100 sama dengan 0,9 dikali 35. Maka normalitas natrium bikarbonat yaitu 0,315 N. Untuk mencari molaritas natrium bikarbonat, yaitu normalitas natrium bikarbonat dibagi ekivalen dari natrium bikarbonat, sama dengan 0,315 dibagi 1, hasilnya 0,315 molar. Kemudian mencari mol dari natrium bikarbonat dengan cara molaritas natrium bikarbonat dikali volume natrium bikarbonat, yaitu 0,315 m dikali 100 mili sama dengan 31,5. Kemudian massa dari natrium bikarbonat dicari dengan cara mol natrium bikarbonat dikali mR natrium bikarbonat, yaitu 31,5 dikali 84,01, hasilnya 2646,315 mg. Maka kadar dari natrium bikarbonat yaitu 88,21%. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.